Hey ho Pop Gengs! Siapa nih di antara kamu yang pernah punya gelang atau mata kalung dengan logo seperti ini? Tapi tahu nggak sih apa arti sebenarnya dari logo Peace ini? Ternyata ada makna tersembunyi loh dari sekedar pesan damai. Terus bagaimana dengan makna logo Bluetooth, simbol hati, tulang bersilang, serta yang lainnya? Nah, kali ini aku bakal bahas buat kamu makna tersembunyi di balik simbol dan logo yang sering kamu lihat sehari-hari. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, kita mulai dari simbol yang sekarang paling sering kamu lihat, yaitu simbol tombol on-off alias tombol power. Di handphone, laptop, dan komputer masing-masing pasti ada. Menyala saat tombol ditekan dan mati saat ditekan lagi. Jika diperhatikan, apa yang langsung kelihatan dari tombol ini? Yap, ada huruf I dan O kan? Nah, huruf I sebenarnya melambangkan daya hidup alias on. Dan O melambangkan daya mati alias off. Simbol ini sendiri dibuat pada awal tahun 1940-an oleh insinyur komputer dan merakit referensi biner di sistem biner komputer dengan 2 angka sekaligus. Biar gak menggunakan banyak tombol nih, akhirnya digabung deh jadi satu. Simbol Bluetooth juga gak kalah populer saat ini. Teknologi ini ditemukan pada tahun 1994 oleh perusahaan telekomunikasi Swedia yaitu Ericsson. Ternyata simbol Bluetooth ini berasal dari gabungan 2 alfabet rune yang dulu digunakan beberapa bangsa termasuk Swedia. Rune H dan rune B yang digabung. Terus apa hubungannya sama Bluetooth? Sebenarnya ini adalah permainan kata-kata. Jadi HB adalah inisial dari Raja Viking pertama Denmark yang bernama Harald Blåtand. Dan kata Swedia Blåtand berarti Bluetooth dalam bahasa Inggris. Harald Blåtand hidup dari sekitar tahun 910 hingga 987 Masehi. Dan selama hidupnya berhasil menyatukan semua suku Denmark dan kemudian mengambil alih Norwegia. Nama panggilannya Bluetooth adalah sebuah misteri. Beberapa orang beranggapan bahwa dia mungkin menyukai BlackBerry yang memberikan warna kebiruan pada giginya. Namun, ada juga sejarawan yang bilang penafsiran Bluetooth berarti kepala suku gelap. Nah, kalau simbol selanjutnya paling sering nih ditemuin di bendera geng motor, pada kaos anak metal dan punk, hingga simbol bajak laut, tapi udah diberi berbagai modifikasi nih. Tengkorak dan tulang bersilang udah digunakan sejak abad pertengahan akhir sebagai simbol kematian, dan terutama sebagai kenang-kenangan Mori di batu nisan. Simbol ini juga digunakan pada abad ke-12 untuk bendera atau lambang militer sebagai peringatan keganasan unit yang memajangnya. Kemudian, semakin berkembang penggunaannya pada banyak kalangan. Maknanya pun juga beda-beda. Pernah juga pada abad ke-19 digunakan sebagai peringatan yang mudah diidentifikasi tentang racun dan wadah cairan dan bubuk berbahaya lainnya hingga dijadikan simbol racun. Di beberapa negara belakangan ini ya, juga digunakan simbol ini untuk penanda awal adanya tegangan tinggi. Seperti di Arab Saudi, India, dan Polandia. Kamu sendiri seringnya lihat di mana nih? Selanjutnya ada simbol peace yang aku sih sering banget nemu jadi mata kalung atau gelang atau di kaos-kaos hippies. Waktu SMP pernah pakai juga sih. Ya, kata orang simbol perdamaian. Tapi kenapa bisa dijadikan sebagai simbol perdamaian itu? Ternyata awalnya simbol peace ini digunakan sebagai simbol pelucutan senjata nuklir oleh gerakan anti perang. Pelucutan senjata artinya tindakan mengurangi, membatasi, atau meniadakan senjata. Simbol ini didesain oleh Gerard Haltom pada 21 Februari 1958 yang ia ambil dari kombinasi semafor atau sinyal bendera untuk huruf N dan D. ND sendiri adalah singkatan dalam bahasa Inggris untuk Nuclear Disarmament atau pelucutan senjata nuklir. Semafor untuk huruf N adalah 2 bendera dalam posisi V terbalik. Sedangkan tanda untuk huruf D adalah garis vertikal yang dibentuk oleh 2 bendera dan jadinya gini deh. Ada yang baru tahu nggak? Sama.
Simbol yin dan yang juga gak kalah populer di dunia ini, mulai dari desain kaos, bendera Korea Selatan, hingga tato. Simbol ini sendiri mengakar dari filosofi Tiongkok dan elemen kunci dalam agama Tao di sana. Lambang yin yang adalah dua buah ikan berwarna hitam putih yang berada dalam satu lingkaran. Lambang ini disebut dengan lambang Shantian Taiji atau yin ying yang dipopulerkan oleh Lai Side yang hidup pada periode 1525 hingga 1604 Masehi. Yin yang bermakna gelap berkaitan dengan air, bumi, bulan, feminitas, serta malam hari. Sedangkan yang bermakna terang melambangkan api, langit, matahari, maskulinitas, dan siang hari. Ada juga yang menyebutkan bahwa yin adalah perempuan dan anak-anak, sedangkan yang adalah laki-laki. Yin dan yang selalu bertolak belakang. Namun inti dari simbol ini adalah dalam hidup, segalanya harus seimbang. Bagaimana menurut kamu? Terus kalau yang ini biasanya ditemukan di mata kalung juga sih, tapi lebih banyak di tembok-tembok sebagai coretan. Simbol ini adalah simbol anarki. Ada yang bilang anarki adalah sistem sosialis tanpa pemerintahan. Sementara beberapa pihak menyebutkan anarki disebut sebagai ideologi politik, seperti halnya demokrasi, monarki, oligarki, komunisme, atau liberalisme. Ideologi ini sendiri pertama kali dikembangkan bersama demokrasi di Yunani kuno, dan berasal dari kata Yunani kuno, anarchia, yang diterjemahkan menjadi tanpa penguasa. Bagi para anarkis atau penganut ideologi anarkisme, seluruh manusia itu sama kedudukannya. Makanya mereka nggak sepakat dengan adanya penguasa, yang berarti ada manusia yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding yang lainnya, atau disebut hierarki. Namun, semakin hari semakin banyak orang yang memberikan konotasi negatif pada ideologi ini karena tidak paham dan gak bisa membayangkan kehidupan mungkin akan kacau jika tidak ada elit penguasa yang mengatur jalannya kehidupan. Nah, kamu sendiri gimana? Dan yang terakhir aku pastiin pernah kamu lihat bahkan pakai terutama di sela chat-chat sama pacar dalam bentuk emoji. Ya gak sih? Simbol berbentuk hati dikenal di seluruh dunia dan biasanya berarti cinta atau romantis. Meskipun begitu sebenarnya ada perdebatan mengenai simbol hati ini. Ada yang bilang dalam bahasa Inggris, hati atau heart bermakna jantung. Lalu ada juga keyakinan kuno bahwa semua emosi dan perasaan manusia berasal dari jantung. Ya walaupun teori biologi tidak seperti itu, tapi beberapa orang percaya bahwa simbol ini adalah representasi dari daun ivy, karena keduanya terlihat serupa, dan ivy dikaitkan dengan kesetiaan. Teori lain juga mengatakan simbol ini berasal dari bentuk biji tanaman silpium, tanaman asli Afrika yang sudah punah karena diakui oleh orang Yunani dan Romawi karena khasiat obatnya terutama untuk pengendalian kelahiran. Saking lahirnya tanaman ini kemudian punah. Kamu sendiri percaya versi yang mana? Well, sebenarnya masih ada banyak simbol dan logo populer yang seru nih buat dibahas. Mungkin di video lain lagi ya. Kamu mau aku bahas makna logo apa lagi nih? Tulis ya di kolom komentar. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih banyak udah nyimak. Bye-bye.